Kepemimpinan adalah sebuah proses yang perlu dieksplor secara terus-menerus. Bila di video sebelumnya kita sudah banyak belajar dari kesuksesan tokoh terkemuka di dunia di dalam memimpin dan mengembangkan organisasi, yuk saat ini kita juga belajar dari sosok yang dikenal dunia sebagai CEO terburuk. Hal ini karena CEO satu ini tidak mampu mempertahankan dominasi brand smartphone terkemuka di dunia, yaitu Nokia. Siapakah dia? Ya, dia adalah Stephen Elop yang banyak disorot kepemimpinannya, terutama setelah kejatuhan Nokia. Buruknya performa Elop sebagai CEO Nokia bisa dilihat juga dari nilai perusahaan Nokia. Sehari sebelum Elop menjabat sebagai CEO, Nokia masih bernilai 29,5 miliar euro. 3 tahun Elop memimpin, nilai Nokia jatuh hingga menjadi 11 miliar euro. Puncaknya, Nokia dijual ke Microsoft dengan harga murah, hanya 5,4 miliar euro setelah mereka selalu gagal bersaing di pasar ponsel, utamanya smartphone. Lantas seperti apa kisahnya dan apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Stephen Elop di atas? Yuk disimak di video berikut. Pengenalan Stephen Elop. Stephen Elop adalah seorang eksekutif bisnis dan insinyur perangkat lunak yang lahir pada tanggal 31 Desember 1963 di Kanada. Ia dikenal secara luas karena perannya sebagai CEO Nokia dari tahun 2010 hingga 2014. Selama karirnya, Elop telah bekerja di beberapa perusahaan teknologi terkemuka dan memiliki pengalaman yang luas dalam industri perangkat lunak dan telekomunikasi. Stephen Elop belajar di Universitas McMaster di Ontario, Kanada, di mana ia meraih gelar sarjana dalam bidang manajemen teknologi. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di Universitas California, Los Angeles, di mana ia meraih gelar master dalam bidang ilmu komputer. Pada awal karirnya, Elop bergabung dengan perusahaan manajemen konsultan McKinsey Company pada tahun 1986. Selama berada di McKinsey, ia terlibat dalam konsultasi perusahaan teknologi seperti IBM dan Nortel Networks. Pada tahun 2008, ia meninggalkan McKinsey untuk menjadi kepala divisi bisnis Microsoft Business Division (MBD) di Microsoft Corporation. Pada tahun 2010, Stephen Elop ditunjuk sebagai CEO Nokia, sebuah perusahaan telekomunikasi asal Finlandia yang saat itu berada di bawah tekanan persaingan sengit dari produsen ponsel pintar seperti Apple dan Samsung. Elop memimpin transformasi perusahaan dengan memutuskan untuk menggantikan sistem operasi Symbian yang sudah usang dengan sistem operasi Windows Phone buatan Microsoft. Namun, keputusan ini menuai beragam tanggapan dan dianggap kontroversial. Meskipun Nokia meluncurkan serangkaian ponsel Windows Phone yang dianggap berkualitas, mereka tidak dapat mengimbangi popularitas Android dan iPhone. Akibatnya, pangsa pasar Nokia terus menurun dan pada tahun 2014, divisi perangkat dan layan Nokia akhirnya diakuisisi oleh Microsoft. Setelah akuisisi, Stephen Elop kembali bekerja di Microsoft sebagai kepala divisi perangkat dan layanan. Namun pada tahun 2015, Microsoft mengumumkan pemutusan hubungan kerja dengan Elop sebagai bagian dari restrukturisasi perusahaan. Setelah meninggalkan Microsoft, Elop sempat menjadi CEO sejumlah perusahaan teknologi dan terlibat dalam berbagai proyek bisnis di industri teknologi. Namun ia kemudian memilih untuk menjauh dari sorotan publik dan fokus pada kegiatan investasi dan penasehat bisnis. Perjalanan karir Stephen Elop. Stephen Elop memulai karirnya di McKinsey & Company sebagai konsultan pada tahun 1986. Selama bekerja di McKinsey, ia terlibat dalam konsultasi perusahaan teknologi terkemuka seperti IBM dan Nortel Networks. Pada tahun 1998, Elop bergabung dengan perusahaan perangkat lunak Macromedia sebagai kepala divisi bisnis. Selama waktu itu, ia terlibat dalam mengembangkan strategi bisnis dan mengelola berbagai produk Macromedia. Pada tahun 2005, Macromedia diakuisisi oleh Adobe Systems. Elop tetap aktif menjadi eksekutif senior di Adobe, memimpin bisnis yang meliputi solusi perangkat lunak untuk perusahaan dan konsumen. Pada tahun 2008, Stephen Elop pindah ke Microsoft dan ditunjuk sebagai kepala divisi bisnis Microsoft Business Division. Di peran ini, ia bertanggung jawab atas produk-produk bisnis Microsoft termasuk Microsoft Office dan Microsoft Dynamics. Elop kemudian terlibat dalam peluncuran Microsoft Office 2010 dan berkontribusi pada perkembangan strategi perangkat lunak Microsoft. Pada tahun 2010, Stephen Elop dipilih sebagai CEO Nokia, sebuah perusahaan telekomunikasi terkemuka asal Finlandia.
Namun, akhirnya divisi perangkat dan lain Nokia diakuisisi oleh Microsoft pada tahun 2014. Setelah akuisisi Nokia oleh Microsoft, Stephen Elop kembali bekerja di Microsoft. Namun pada tahun 2015, dia diumumkan untuk di PHK sebagai bagian dari restrukturisasi perusahaan. Pada Maret 2016, penyedia telekomunikasi terbesar di Australia, Telstra, mengumumkan bahwa Elop akan bergabung dengan perusahaan dalam posisi baru yang dibentuk sebagai Grup Eksekutif Teknologi Innovation dan Strategi. Pada pidato pertamanya di konferensi Telstra pada 2016, Elop menyebut Nokia sebagai contoh perusahaan hebat yang dapat menilai sendiri dan berubah bila perlu. Ini mengacu pada keberhasilan Nokia sebagai pemasok peralatan jaringan. Dia mengatakan bahwa Telstra juga membutuhkan transformasi yang diperlukan untuk menjadi lebih dari perusahaan teknologi. Namun, Elop kembali diberhentikan dari Telstra sebagai bagian dari restrukturisasi pada 31 Juli 2018. Pada 17 September 2019, Apijet, perusahaan patungan Aviation Partner Incorporation dan iJet Technology yang berbasis di Seattle, yang membuat analitik pesawat waktu nyata, mengumumkan bahwa Elop telah duduk sebagai CEO-nya. Mulai Januari 2021, Stephen Elop mengakhiri tugasnya sebagai CEO Apijet dan sekarang menjabat sebagai Dewan Direksi Apijet dan menjadi penasehat senior di Apijet. Kegagalan Stephen Elop di Nokia memberikan beberapa pembelajaran penting bagi kita. Yang pertama, pembelajarannya adalah pentingnya pemilihan strategi yang tepat. Salah satu kritik utama terhadap Elop adalah keputusannya untuk mengganti sistem operasi Nokia yang sukses, Symbian, dengan main Windows Phone. Meskipun tujuannya untuk mempercepat inovasi dan bersaing dengan Android dan iPhone, strategi tersebut tidak berhasil. Pembelajaran yang dapat diambil adalah pentingnya memilih strategi yang tepat untuk perusahaan dengan mempertimbangkan tantangan pasar dan ekosistem yang ada. Yang kedua adalah perlunya respon cepat terhadap perubahan pasar. Perubahan cepat dalam industri teknologi memerlukan respon yang cepat dari perusahaan. Nokia pada saat itu terlambat merespon tren pasar dan tetap bertahan dengan model bisnis yang usang. Pembelajaran dapat diambil adalah pentingnya mengidentifikasi perubahan pasar secara proaktif dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk tetap relevan. Dampak negatif dari kebijakan yang tidak populer. Selama kepemimpinannya, Elop dihadapkan pada kebijakan pengurangan jumlah pegawai yang tidak populer. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan internal dan kehilangan kepercayaan dari sebagian besar karyawan Nokia. Pembelajaran dapat diambil adalah pentingnya mengelola perubahan organisasi dengan bijaksana dan mempertimbangkan dampaknya terhadap karyawan dan budaya perusahaan. Komunikasi efektif saat krisis. Selama masa kepemimpinannya di Nokia, Elop membuat surat terbuka yang terkenal kepada karyawan Nokia yang menggambarkan situasi perusahaan dalam keadaan krisis. Meskipun tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi, surat tersebut malah menciptakan ketidakpastian dan kekhawatiran di kalangan karyawan dan mitra bisnis. Pembelajaran dapat diambil adalah pentingnya komunikasi yang efektif dan tepat waktu dalam situasi krisis dengan mempertimbangkan implikasi psikologis dan emosional di dalam tim di organisasi. Yang kelima adalah pentingnya keberanian dalam mengambil keputusan sulit. Meskipun transformasi Nokia di bawah kepemimpinan tidak berhasil, langkah-langkah yang diambil oleh Elop memerlukan keberanian dalam mengambil keputusan sulit. Meskipun terbukti tidak berhasil, pembelajaran yang dapat diambil adalah pentingnya memiliki visi jangka panjang, keberanian untuk mengambil resiko, dan kemampuan untuk belajar dari setiap kegagalan. Pembelajaran dari kegagalan Stephen Elop di Nokia mengingatkan kita sebagai pemimpin bahwa keputusan strategis yang salah dan penanganan yang buruk dalam situasi krisis dapat memiliki konsekuensi yang serius bagi perusahaan dan pemimpin di organisasi tersebut.